Nah, beliau punya hobi olahraga, suka sepeda, suka lari, suka jogging dan lain sebagainya. Suatu saat ada masalah kesehatan yang sangat mengganggu aktivitas kehidupan beliau, sehingga benar-benar mengganggu. Sampai akhirnya beliau harus beberapa minggu tidak masuk kerja, dan itu otomatis mengganggu juga roda perekonomian beliau. 6 bulan bahkan sampai pakai tongkat penyangga. Ya, siapapun di ruangan ini pasti ingin semua sehat. Nah, dari pengalaman beliau nanti kita akan belajar bersama-sama, kita akan melihat bersama-sama bahwa sehat itu adalah sangat mahal dan kita harus menjaganya. Untuk itu, teman-teman semua, yuk mari kita berikan aplaus yang meriah pembicara berikutnya, Bapak Wijaya Elim atau Pak Jelly. Selamat siang ya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Nama saya panggil aja Jai. Nama lengkapnya panjang. Rin Wijaya Ali Perdana Kusuma. Oke. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk sharing sore ini. Jadi kejadian ini berawal di Februari 2017. Jadi sudah 5 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya jatuh, kemudian kaki kiri saya tulangnya retak. Waktu itu kejadiannya di luar negeri. Jadi sejak kejadian itu saya udah langsung nggak bisa jalan, pincang, dan masuk pesawat harus dibantu dengan kursi roda. Sampai ke Jakarta juga keluar harus dibantu dengan kursi roda. Begitu keesokannya saya ke rumah sakit sama dokter dipasang gips karena ada gertakan. Nah, seminggu saya di rumah tidak melakukan aktivitas apa-apa, terjadi pembengkakan, dan satu kaki saya itu dari telapak kaki sampai ke pangkal paha pertama di warna merah, kemudian biru semua, satu kaki kiri saya biru semua. Saya cuma nggak tahu apa yang terjadi. Saya langsung ke rumah sakit di Osman seminggu. Setelah seminggu tidak ada hasil. Dokter malah menganjurkan saya untuk dioperasi, pasang filter di pangkal paha. Tujuannya apa? Supaya pembengkakan saya ini karena ada terjadi penyumbatan plak di pembuluh darah, dan dokter suruh pasang filter ini supaya nanti plaknya copot, nggak masuk ke jantung atau ke otak. Itu bisa apa-apa. Seminggu orang di rumah sakit tidak ada hasil, malah kaki saya semakin bengkak. Saya di rumah sakit diinfus, dikasih minum obat pengencer darah, 2 hari sekali diambil darahnya, dicek di lab, saya nggak tahu tujuannya apa. Setelah seminggu saya tanya ke dokter, dokter bilang, mohon maaf, ini kasus saya pertama. Saya langsung minta pulang hari itu juga. Setelah pulang, bulan Mei 2017 saya berobat ke Singapura. Singapura pun waktu itu dokter bilang kamu saya divonis oleh dokter mengidap penyumbatan pembuluh darah dalam vena. Bahasa medisnya deep vena thrombosis. Itu terjadi plak. Karena ini penyakit yang menurut saya cukup langka. Sejak saat itu saya dikasih obat lagi sama dokter dan dikasih pakai medical compression stocking. Itu stocking yang sangat ketat. Dan saya harus minum obat. Dokter Singapura bilang saya harus minum obat ini seumur hidup. Dan saya harus pakai stocking seumur hidup juga. Oke, saya pulang Indonesia, saya mengikuti anjuran dokter. Setelah saya minum obat 2 tahun 2019, sebelum itu saya juga ada balik ke Singapura untuk cek lagi karena dokternya bilang kamu minum 6 bulan, cek lagi. Alhasil singkat cerita dokter juga nggak bisa ngapa-ngapain, katanya penyumbatan ini sudah sampai ke pembuluh darah yang sangat kecil, nggak bisa diapa-apain lagi ya. Dan pulang dari Singapura saya harus pakai tongkat, pakai grup
saya 3 bulan saya tidak cuti kerja, nggak masuk kantor, dan 6 bulan saya harus menderita pakai tongkat kemana-mana, jalan tuh sakit. Kalau telapak kaki saya itu menapak di lantai itu sakit sekali. Ya. Saya bolak-balik ke Singapura berobat untuk kontrol lagi, dan ya nggak usah disebut, biayanya sudah habis 3 digit berobat di Jakarta maupun di Singapura. Singkat cerita, saya harus mengalami sedikit-sedikit saya duduk lama segini 2 jam, kaki saya langsung membengkak dan hangat karena pembuluh darah saya itu masih mampet, bisa dari jantung pompa ke kaki tapi nggak bisa balik. Nah, saya harus menderita minum obat terus, dan obat ini yang dianjurkan oleh dokter Singapura sangat mahal, dan itu harus beli di luar negeri. Waktu itu belum ada di dalam negeri. Obat pengencer darah yang kamu nggak ada pantang, makan apa aja boleh. Kalau yang obat pengencer darah di lokal ini, kalau nggak salah namanya Simak 2 ya Dok. Nah itu harus ada pantang sayur, pantang ini, pantang. Jadi saya memang ada kekentalan darah, dan itu yang memperparah penyakit DVT ini. Nah, setelah saya pakai tongkat cukup lama, 2019 saya diperkenalkan oleh teman saya, Penny. Dia memperkenalkan saya untuk mengkonsumsi SOP, SOP 100 plus, dan itu sukusi. Dan itu saya pagi saya minum 1 saset SOP, 1 sukusi, sorenya juga begitu selama 4 bulan. 3 hari pertama saya konsumsi ini yang saya rasakan itu saya merasa segar, tidur enak. Nah, karena hasil positif saya teruskan sampai 4 bulan. 4 bulan, setelah 4 bulan saya coba lagi bersepeda. Ternyata ada kemajuan, yaitu kalau saya jalan kaki aja itu biasanya telapak kaki saya itu sakit sekali kayak ditusuk jarum, ribuan jarum. Nah, setelah 4 bulan saya konsumsi itu, saya coba sepeda lagi, saya coba lari lagi. Puji Tuhan, puji syukur, saya sudah bisa naik sepeda dari Jakarta ke Cirebon 266 kilo. Nah, saya sudah bisa lari half marathon 21 kilo. Nah, ini berkat produk AFC. Dengan 4 bulan saya konsumsi, saya stop obat dokter, saya nggak pakai stocking sama sekali. Jadi selama 2 tahun saya sangat menderita ya. Jadi terima kasih sama upline saya, Penny, Emi, dan Budi. Kawan dari saya. Sekian mungkin pesan saya terakhir ya. Paten dari SOP Subarasi ini benar-benar bekerja, yaitu paten yang nomor 4, blood clotting prevention. Nah, itu terbukti di diri saya. Dan buat teman-teman yang di sini, saya anjurkan Anda beli produk langsung dari resmi dari teman-teman member AFC ya, supaya Anda mendapatkan kualitas produk yang terjamin. Sekian pesan dari saya. Semangat pagi semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wijaya. Kita berikan terima kasih Bapak Wijaya. Kami mau kita sama Bapak Ati kurang bisa atas panggung Pak Nino untuk menjalankan pengamatan dari perusahaan. Silakan. Agak ke tengah Pak Wijaya. Agak ke tengah Pak Wijaya. Agak ke tengah Pak. Agak ke tengah. Biar terima kasih ya. Yes. Oke. Beri persiapannya Bapak Ibu dan teman semua.